Ini cerita anime Baki. Awal scene, terlihat guru dan para murid lain merasakan badan mereka gemetar, tapi bukan karena cinta. Mungkin karena belum pada sarapan kali ya. なんだ保健室行っていいですか体が震えるもの全員 Namun, nggak dengan satu orang bernama Baki Hanma, yang malah tidur pulas sampai ngeces, yang jadi pemecah suasana. Lanjut pindah tempat. Baki terlihat dihadang sekawanan preman lokal sekolah yang nyoba ngebulinya. Namun mereka sendiri malah ketakutan cuma karena aura kasih. Aura Baki. Bang, keringetan tuh bang. Gua habis makan pedes tahu. Permisi, udah kebelet boker. Iya, silahkan. Scene kemudian berlanjut. Abah Mitsunari Tokugawa tiba di sekolah Baki. Dia adalah maniak bela diri dari keluarga Tokugawa. Baki terlihat diantar seseorang untuk menemui Abah botak Tokugawa. Di dalam, Pak Kepsek yang sama-sama botak terlihat lagi carmuk di hadapan Abah. Tapi diantepin aja tuh sama si Abah. Hingga akhirnya Baki tiba dan seketika juga Abah riang gembira. 何やったんだお前イオチャンピオン Setelah mereka bisa ngobrol empat mata, Abah nunjukin nitrogliserin. Gliserin sebenarnya nggak bisa dikristalin, namun karena suatu fenomena yang dikenal dengan sinkronisasi, menyebabkan gliserin di seluruh dunia mampu mengkristal dan ngebuat kota Tokyo mendapat kekuatan istimewa beberapa hari setelahnya. ニトログリセリン大量のグリセリンを輸送中のことじゃ化したグリセリンだったのじゃシンクロニシティ東京にどえらい連中が上陸 Shin kemudian pindah ke sebuah penjara Agaratos di Washington, Amerika Serikat. Terlihat seorang tahanan sedang dijaga oleh beberapa orang dan terlihat dipindahkan ke suatu tempat untuk ngejalanin hukumannya. Dia adalah Dorian. Di saat-saat terakhirnya, dia cuma pengen ngerasain kekalahan. Eksekusi pun dijalankan. Dokter dipanggil untuk memastikan kematiannya. Namun tiba-tiba, kencengin volumenya. Buah kekok. Dia cuma pura-pura meninggoy dan langsung membantai semua yang ada, hingga terjadi kekacauan di sana. Dia pun dengan mudahnya berenang dan meninggalkan penjara. Dokter, yes sir. いつもそうだ Lanjut ke penjara Kairos di Inggris. Doyle, seorang tahanan yang dieksekusi dengan cara disetrum. Sesaat setelah penyetrumannya, dia masih bisa bangkit dan melawan balik penjaga yang ada, dan berhasil terbang menuju ke timur, ke Tokyo tepatnya. 敗北を知りたいル君この結末も君にとってどうしたのかねこの目隠しも外さない Lanjut, ini adalah fasilitas rudal balistik antar benua yang dialihfungsikan jadi penjara yang diberi nama Evansilo di Rusia. Di dalamnya terdapat narapidana yang bisa memanjat lebih dari 100 meter, walaupun tanpa celah dan beratnya lebih dari 100 kg. Dia pun juga bisa melumpuhkan salah satu pahlawan di sana dan memberi pesan akan pergi ke Tokyo juga. Dia adalah Sikaroski. このミサイル発射口も幾多のあのシコルスキーなら俺だガーレンが危ないガーレンロシアの英雄
Balik ke Baki yang langsung keringet dingin ngedenger semua cerita Abah tadi. Tapi ada dua napi berikutnya. Terlihat seseorang yang ingin menjenguk napi tersebut. Namun penjaga meminta semua benda yang berpotensi jadi senjata untuk ditinggalkan. Dia juga memintanya hati-hati karena seorang yang terakhir kali menemuinya meninggoy dengan tragis. Setelah dirasa aman, petugas memberitahu semua peraturan dan memberi arahan. Dia pun dibiarkan berjalan menuju TKP, dan nggak ada sapa-sapa dong. Tapi tiba-tiba dari atas muncul sebuah tangan dan langsung memeras kepala si tamu tadi. Setelah mengambil gigi emasnya, dia pun lanjut ceramah mau menuju ke timur juga. Tapi yang bikin nggak habis fikri adalah penjara level 5 itu berada di kedalaman 200 meter di Florida. Menurut petugas, mustahil bagi seseorang bisa bertahan lebih dari 30 detik. Tapi faktanya dia mampu bertahan 5 menit dan berhasil sampai daratan. Naasnya, ada penjaga yang gak dapat info tentangnya. Alhasil, mereka semua meninggoy di tangan napi yang bernama Spek. 申し訳ございません。タイピンとカフスボタンを。質ライター腕時計いくら超凶悪犯人とはいえ質問中いきなり解け。もう十分お分かりでしょうが。私には君らに教え。 Lanjut ke napi terakhir. Terlihat seseorang sedang menulis sesuatu di ruangan kaca. Beberapa orang terdengar sedang membicarakan tentang kebengisannya. Bagaimana kisahnya yang telah membunuh beberapa orang. Kemampuan pukulan dan menggunakan gas beracun jadi ancaman nyata. Namun saat melihat posturnya, banyak orang yang meragukannya. Dia pun berdiri dan menghampiri orang-orang tersebut. Setelah memberi beberapa pertanyaan hingga membuat mereka ketakutan, dia pun menunjukkan kekuatannya. Menjadikan telapak tangannya sebagai vakum, dia berhasil memecah kaca yang katanya dari angkatan udara dan mampu memantulkan meriam roket itu. Hanya dengan sekali tarik, lalu menghabisi dua penjaga dengan mudahnya. Dan meninggalkan pesan akan pergi ke timur juga. Ya, dialah Yanagi Ryoko. 十数人ほ毒ガスか何かを隠し持って使用したとされたロケット砲も跳ね返すって代物だ。例えばここ。Sinkronisasi. Ya, saat 5 terpidana mati tanpa ada hubungan satu sama lain mengucapkan kalimat yang sama, ingin menuju Tokyo dan merasakan kekalahannya. Abah Botak pun mewanti-wanti Baki agar selalu waspada, karena kelima narapidana tadi menuju Tokyo dengan tujuan menemuinya. Karena mereka biasa dengan kejahatan, mereka biasa disebut dengan pengguna seni bela diri sisi gelap belakang layar. Beda dengan Baki yang merupakan master seniman bela diri. Maka pantaslah jika nantinya pertarungan ini disebut perang seni bela diri putih dan seni bela diri hitam. Synchronicity. その意味を知れ。格闘技者ということじゃ。あのね、バキ。表と裏。無理やりすぎるわそれ。 Iya. Scene pindah ke seseorang yang sedang jogging bernama Robinson. Terlihat tiba-tiba seseorang melemparnya koran hingga menyebabkan pipinya terkena sayatan. Rupanya dia adalah Doyle, salah satu tahanan yang kabur tadi. Merasa ditantang, walau sedikit gemeteran dan banyak keringetan, Vincent memberanikan untuk menantangnya. Tapi siapa sangka, tangannya malah luka akibat silet yang udah terpasang di kerah bajunya. Dengan cepat pula, dia menebas leher Vincent menggunakan logam yang udah tertanam di sikunya. Robinson da.
kamisuri. Sports dana. Shin pindah ke 3 kroco yang ketakutan ketika bertemu Baki tadi. Rupanya mereka memanggil beberapa orang untuk melawan Baki. Mereka memiliki keahlian masing-masing. Si kecepatan bak pesulap, si ahli tali temali, dan si kuat suka tancap-tancap. Setelah semua siap, Abang Gendut pelangak pelongo yang bertugas menjemput Baki, meskipun harus sedikit maksa, Baki akhirnya mau ngeladenin mereka. あれそのバキ君って動いちゃダメよ。行こっか、バキちゃんとこ。本当にぶった切れるだけの根性が強い強いバキ坊やんとこ。はいそうですかってわけにはいかねえんだよ。はあいいっすよ行きましょう Setelah ketemu, Abang Gendut pelangak pelongo mengancam Baki menunduk dengan pistolnya. Tapi si ahli tancap-tancap melarangnya dan maju dengan pedenya. Dari aura yang dirasakan Baki, terlihat kalau abang ini serius. Baki pun udah ngerencanain antisipasinya. Tapi yang terjadi, abang tadi malah diem berhenti. Ngerasain apa yang baru saja Baki rencanain. Baki! Masa toge sase! いきなり鉄砲出すこと。これだなあれ Tiba-tiba aja si ahli tali temali nyerang dengan gak sopan. Tapi dengan tangkas, Baki menangkap dan mengerjai si ahli tali-tali yang malah kena senjatanya sendiri. Giliran si ahli kecepatan yang dikagetkan dengan kehilangan pisaunya dan malah diancam balik oleh Baki. Kini Abang Gendut mulai panik. Cerita berpindah ke sebuah rapat Dewan Perwakilan yang sedang membahas kaburnya 5 narapidana dari seluruh dunia. Tiba-tiba seorang ajudan masuk dan memberikan info kalau ada sebuah kendaraan yang rusak akibat ulah manusia tak bersenjata. Menurut saksi mata, pelakunya adalah salah satu dari 5 napi tadi. 1名を含む5名が。左官まるで猛スピードでダンプに激突しこれっす Balik ke Baki. Abang Gendut terus aja ngoceh hingga dia sadar ada sosok gede di belakangnya. Ya, dialah Spek. Dia meminta pistolnya dan nunjukin bahwa benda itu nggak akan bisa ngelukainnya. Melihat kejadian barusan, Abang Gendut langsung pipis di celana. 私たまえ。Dia nggak nyangka bahwa orang terkuat di Tokyo yang dia cari adalah remaja 17 tahun bernama Baki Hanma. Biar lebih akrab, dia ngajak buat salaman. Halo dek, maaf aku bukan anak kesakitan. Lanjut dengan tendangan. Baki dibuat nggak tahan. Dengan himpitan dan diakhiri dengan beberapa injakan. Mama itu ngapain? Kita lagi latihan tante. Tokyo ni saikyou no otoko ga Baki Hanma no nara. Aisuru hito no te de. Sesaat setelahnya, Solipi pun datang. Spek bisa ditangkap dan Baki terlihat udah sadar dan mampu berdiri lagi. Spek pun menghampiri. Ia mengatakan bahwa ini hanyalah salam perkenalan dan mereka berjanji akan ketemu lagi dalam waktu dekat. Lagi-lagi Baki terkena tendangan maut dari Spek. Salaman lagi dek? Boleh. Berita tentang Spek dan juga tahanan lain yang kabur sampai juga ke ayah Baki yang bernama Yujiro Hanma. Dia dikenal sebagai makhluk biologis terkuat dalam sejarah yang mampu musnahin tentara hanya dengan tangan kosong. Gak heran kalau dia ditakutin para pasukan tempur seluruh dunia. Shin lanjut ke napi lainnya. Yanagi terlihat ngunjungin Shibukawa, seorang legenda pendiri Jiu-Jitsu
yang mampu melawan siapapun berkat fisiknya yang luar biasa. Namun di hadapan Yanagi, Shibukawa hanyalah seorang kurus yang gak punya daya tarik lagi. Ngedenger pernyataan Yanagi, Shibukawa nantang Yanagi untuk melawan dia. Tanpa babi bu, teko berisi air mendidih dilemparkannya. Dengan secepat kilat, dia udah nodongin jarum di hadapannya. さった柳さん。やつれたな渋川。渋川流柔術の創始者。立ち会ってみましょうか。このように。2度目の敗北だ。いや、 Balik lagi ke Spek yang udah biasa di penjara, tapi di sini dia ngeluh karena makanan yang terlalu dikit. Di tempat lain, Departemen Kesolipian sedang membahasnya. Para solipi diminta waspada agar tahanan mereka nggak kabur lagi sampai waktunya persidangan nanti. Makanya dia minta penjagaan ditingkatkan 3 kali lipat saat mindahin nanti. Saat beliau sedang asyik sama Joninya di kamar mandi, tiba-tiba Spek nimbrung dengan air terjunnya yang ngagetin Pak Kepala Solipi. 警視庁の威信にかけ以上解散。手のと分かったら最低怪我だけはさせろ。 よう。 Rupanya dia berhasil kabur dan ngejebol tembok penjara, serta menjarah di warung terdekat. Shin pindah ke perguruan karate bernama Shin Shinkai Kanhonbu yang didirikan oleh Orochi Doppo. Sedang ada pertarungan antara putranya bernama Katsumi yang mewarisi ilmu karate dengan Tetsu, sang ahli Kenpo Cina, yang sebelumnya mampu ngalahin Baki Hanma. Pertarungan keduanya nampak indah dengan jurus masing-masing yang dikeluarkan. Meskipun sama-sama terluka, namun Katsumi nampak mengakui kekalahannya. Dia menjelaskan kepada semua orang di sana bahwa dia ingin mereka lebih kerja keras dan menyempurnakan ilmunya di masa depan. Hingga tiba-tiba Dorian datang dan mencari Orochi Doppo. Itu dia guys, episode kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir Cis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Adios, pamitos.